نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Burud rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk bermajelis dalam rangka mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajarinya. Dan insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pertemuan yang sebelumnya kita menyelesaikan bab ta'zim hurmatil muslimin, bab masalah menghormati atau mengagungkan kemuliaan kaum muslimin, wa bayani hukukihim, dan penjelasan tentang hak sesama muslim, wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, dan masalah menyayangi sesama muslim. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini wa adkhalahu fasihal jannati amin. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu satri auratil muslimin, bab penjelasan tentang menutupi aib sesama muslim, wan nahyi an isya'atiha, dan larangan dari menyebarluaskan aib tersebut, li ghairi daruratin, tanpa ada kondisi darurat. Dados bab menika Imam Nawawi rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita semua masalah aib sesama muslim. Bagaimana kalau kita mendapati atau mengetahui aib orang lain? Bagaimana kalau kita mengetahui aib orang lain? Maka kalau kita mengetahui aib orang lain, tidak boleh bagi kita untuk menyebarkannya. Kalau kita mengetahui aib orang lain, entah itu berhubungan dengan kemaksiatan apa, kita tahu orang tersebut melakukan satu kemaksiatan, tapi orang tersebut memang menyembunyikannya, maka yang kita lakukan sebagai sesama muslim, yang pertama adalah kita menasihati. Kita menasihati. Yang kedua, tidak boleh disebarluaskan aib tersebut, karena ketika seorang melakukan kemaksiatan itu adalah aib. Maka tidak boleh seorang itu menyebarluaskannya. Seorang itu apa? Menyebarluaskannya. Bisa aib berupa kemaksiatan, bisa juga aib tersebut berupa cacat atau kekurangan. Maka ini tidak boleh disebarluaskan kepada orang yang lain ketika aib tersebut, cacat tersebut adalah suatu kekurangan, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Misalkan dalam masalah persaksian, dalam masalah persaksian. Jadi menjadi saksi, mau tidak mau kita harus mengungkap aib orang lain.
Misalkan kita adalah saksi dari pencurian, saksi dari perzinahan misalkan, atau saksi yang lainnya, maka di situ ketika kita didatangkan dalam pengadilan jadi saksi, ya tentu kita akan mengucapkan atau mengungkapkan aib orang lain. Tapi ini diperbolehkan karena apa? Ada kondisi darurat yang mengharuskan kita untuk mengungkapkan aib orang lain. Oke, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan satu ayat. Beliau mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka suka menyebarluaskan al-fahishah, keburukan. Keburukan di sini ya berupa aib orang lain. Fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Di antara orang beriman, maka bagi mereka, bagi orang-orang yang menyebarkan keburukan-keburukan semacam ini, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua agar jangan sampai kita bermudah-mudahan menyebarkan aib orang lain, kecuali kalau memang ada darurat seperti yang sudah kita contohkan tadi. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yasturu 'abdun 'abdan, tidaklah seorang hamba menutupi hamba yang lainnya di dunia, illa kecuali satarahullahu, Allah akan menutupinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Rawah Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang apa keutamaan kita mau menutupi aib orang lain. Rasulullah menyebutkan kalau kita mau menutupi aib orang lain selama di dunia, faedahnya salah satunya aib kita akan ditutupi Allah pada hari kiamat. Padahal pada hari kiamat itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah dan dari manusia lainnya. Setiap orang akan diungkap semua perbuatan baik dan buruknya. Tapi kalau kita selama di dunia mau menutupi aib orang lain, maka insya Allah dengan izin Allah, ketika pada hari kiamat aib-aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu keutamaan, ya, fadilah min fadailillah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, As-sani anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu diampuni, dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Apa mujahir itu? Kemudian disebutkan wa inna minal mujaharati, dan termasuk dari bentuk mujaharah, ya, an ya'mala rajulu bil laili, yaitu seorang laki-laki melakukan suatu perbuatan di malam harinya, amalan dengan satu perbuatan, thumma yusbihu, kemudian dia keesokan harinya, wa qad satarahu Allahu alaihi, dan Allah sudah menutupi aib orang tersebut. Fayaqulu, kemudian di pagi harinya dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihah, tadi malam saya melakukan kada wa kada, hal ini dan hal itu. Dia bongkar sendiri aibnya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal di malam hari Rabbnya sudah menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi,
Sedangkan di pagi hari dia sendiri yang malah membuka aibnya. Muttafaqun alaih. Dan al-mujaharah atau al-mujahir ini fa'ilnya, ya orang melakukan disebut mujahir, jamaknya mujahirun. Mujaharah ini adalah menampakkan satu amal buruk, perbuatan buruk secara terang-terangan. Ini termasuk mujaharah. Jadi melakukan amal buruk, perbuatan buruk, dosa, maksiat tanpa malu-malu di hadapan manusia secara terang-terangan. Ini mujaharah. Nah, terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Setiap hambaku itu diampuni kecuali orang-orang yang memang sengaja dia berbuat dosa, berlaku maksiat terang-terangan di hadapan orang lain karena dia sudah tidak malu-malu lagi untuk melakukan dosa. Sedangkan kalau ada hamba yang melakukan dosa tapi sembunyi-sembunyi, itu dalam tanda kutip masih ada rasa kekhawatiran, ada rasa malu di dalam hatinya. Dan itu salah satu poin baik, ya, rasa malu itu salah satu, meskipun perbuatannya buruk tapi rasa malu itu termasuk poin yang baik, ya. Ya. Maka di situ Allah masih mengampuni. Tapi kalau dia sudah pertama berbuat maksiat, kemudian yang kedua dia tidak malu dengan kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Dalam artian ya diampuni oleh Allah, tapi ya cukup sulit, cukup berat. Ya. Kalau Allah menghendaki ya diampuni, kalau tidak ya Allah tidak akan mengampuni. Nah, termasuk bentuk mujaharah, termasuk bentuk terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan itu, contohnya kalau seorang malam hari melakukan kemaksiatan, sudah tidak ada yang tahu, sudah ditutupi oleh Allah. Terus pagi hari cerita, saya tadi malam itu melakukan keburukan ini dan itu, maksiat ini dan itu. Maka ini termasuk mujaharah, termasuk dia membuka aibnya sendiri. Maka faedahnya dari hadis ini yang berhubungan dengan menutupi aib adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni orang-orang yang berusaha menutupi aibnya sendiri. Masih mengampuni orang yang berusaha menutupi aibnya sendiri. Tapi kalau dia sendiri yang sudah membuka aibnya sendiri berupa kemaksiatan, dosa, dia ceritakan macam-macam, bukan tujuan untuk menjadi pelajaran atau yang semisalnya, tapi tujuannya untuk berbangga dan bersombong diri atau dengan kemaksiatannya tersebut, maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, idza zanatil amatu fatabayyana zinaha. Jika seorang budak perempuan melakukan perzinahan, kemudian dia diketahui dan jelas bahwasanya dia sudah melakukan zina, falyajlidha al-hadd, maka hendaknya tuannya atau pemiliknya mencambuk budak tersebut sebagai hukumannya. Wala yusarrib 'alaiha, dan tidak boleh mencelanya. Tidak boleh mencelanya. Thumma, kemudian in zanati tsaniyata, jika budak perempuan tadi berzina untuk kedua kali, falyajlidha, maka falyajlidal had, maka hendaknya tuannya mencambuknya juga, mencambuknya lagi ya, harus dihukum cambuk ya, sebagai bentuk hukuman. Wala yusarrib 'alaiha, dan tidak mencelanya. Ya, mencelanya itu mengolok-olok, jadi sambil diolok-olok, maka tidak boleh. Tsumma in zanati tsalitsah, kalau budak perempuannya tetap berzina lagi ketiga kali, falyabi'ha, maka hendaknya pemiliknya menjual budak tersebut walau bihablin min sya'ar, meskipun dijual seharga satu utas tali atau seharga sebuah tali yang terbuat dari bulu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. At-tasrif atau bil.
Yusarrif atau tasrif maknanya at-tawbih, yaitu mencela, menghina. Ya. Maka di hadis ini penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang budak. Ya, zaman riyen kan ada budak, tapi kalau hari ini mungkin tidak ada. Ya. Budak itu kalau berzina maka hukumannya dihukum cambuk. Ya, hukumannya hukum cambuk. Ya, dihukum cambuk 100 kali. Ya, dihukum cambuk. Nah, siapa yang hukum boleh tuannya, ya, boleh tuannya atau boleh penguasa di situ. Jadi dihukum cambuk, dicambuk 100 kali. Ini tidak ada hukum rajam ya bagi budak ya. Kalau budak tidak ada hukum rajam, tapi dihukum cambuk saja. Nah, kalau sekali ketahuan oleh tuannya dihukum cambuk, dan jangan wala yusarrif alaiha, dan jangan dicela. Ya. Jadi ketika karena agama Islam itu agama yang adil. Ketika seorang melakukan suatu kesalahan, maka hukum sesuai dengan kesalahannya, jangan dilebihkan. Hukumannya budak yang berzina adalah dicambuk. Ini dipecuti 100 kali. Itu hukumannya. Ya, itu sudah hukumannya. Maka jangan ditambahi at-tawbih atau tasrif, yaitu dihinakan, tidak boleh. Ya, tidak boleh tidak boleh dihinakan. Termasuk penghinaan adalah dilaporkan, diumumkan kepada masyarakat bahwasanya budaknya tidak. Ya, sudah langsung hukum saja selesai. Maka tidak boleh, bahkan seorang majikan pun tidak boleh mengumbar aib dari budaknya yang sudah berzina. Cukup tuannya tadi menghukum cambuk. Kalau kedua kali masih berzina juga, zina lagi, maka dihukum cambuk lagi. Ketiga masih berzina lagi, maka kata Rasulullah SAW, sudah dijual saja budak semacam itu karena memang budaknya tidak baik. Ya, maka dijual saja. Meskipun harganya dengan harga yang sangat murah. Baik, maka faedahnya dari hadis ini adalah ya, tentang menutupi aib, ya, menutupi aib. Ya. Bahkan seorang budak pun punya hak untuk ditutupi aibnya kalau dia sendiri tidak mengumbar aibnya. Ya. Jadi cukup dihukum, tidak usah diumbar-umbar aib dari budak tersebut. Kemudian yang keempat, wa'anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, kalau beliau mengatakan ujian Nabi didatangkan kepada Nabi SAW birojulin, seorang laki-laki, qad syariba, sudah minum khamr. Jadi ini ada laki-laki minum khamr. Kemudian Nabi mengatakan idribu, pukul dia. Terus kalau hukum dalam syariat Islam, ya, dalam fikih disebutkan para ulama, kalau orang minum khamr, miras, ini hukumannya adalah dicambuk 40 kali. Dicambuk 40 kali. Itu hukuman bagi peminum khamr, peminum miras. Ya. Dicambuk 40 kali. Nah, ini ada yang minum khamr, kemudian Nabi menyuruh, ya sudah dihukum cambuk. Qala kemudian Nabi mengatakan, faminna dharibu biyadihi, maka ada dari kita yang memukul dengan tangannya. Karena enggak dapat cambuk, ya, dia ada yang dengan tangannya. Wa dharibu bina'lihi, ada yang memukul dengan sandalnya. Ada yang memukul dengan sandalnya. Wa dharibu bi thawbihi, ada yang memukul dengan kain. Falamman sarafa, kemudian setelah orang tersebut sudah pergi, sudah selesai dihukum, dipukuli tadi, dipukul 40 kali. Kemudian ada dari sahabat tadi yang berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Ya, jadi ada yang mencela. Ya, jadi ada yang mencela orang yang minum khamr tadi. Kemudian Rasulullah SAW langsung mengatakan, la taqulu hakadha, jangan ngomong seperti itu. Dia itu sudah minum khamr, sudah dihukum, hukumannya sudah selesai. Jangan ditambah celaan, jangan ditambah diolok-olok, sudah.
Kalau tambah lagi itu termasuk mencela seorang muslim, seorang mukmin, maka ini bukan termasuk bukan termasuk adab yang baik. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan membantu syaitan atas orang tersebut. Ya. Bagaimana membantu syaitan atas orang tersebut? Ya. Karena ketika dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia sudah dihukum dengan hukumnya, dengan hukuman yang sesuai, kemudian kita malah ditambahi dihinakan, maka syaitan nanti akan membisiki orang tadi. Ya. Orang membisiki orang tadi. Ya, lihat itu. Kamu sudah dihukum tapi masih ditambahin tambah dihina, masih dicela juga, masih apa. Akhirnya kalau orang itu imannya tidak kuat, ya bisa jadi akhirnya dia ya sudah keluar saja dari agama ini. Ya. Sedikit-sedikit dilarang, belum lagi ditambahi dicela orang, diolok-olok enggak. Kalau sudah dihukum dengan hukumannya sudah selesai. Tidak perlu kita mengolok-olok, tidak perlu kita merendahkan orang tersebut, karena dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, maka di antara faedah hadis ini adalah janganlah kita memberikan hukuman kepada orang lain yang tidak sesuai atau berlebihan dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi misalkan kalau tadi itu ada orang Muhammad hukumannya dipukul 40 kali, sudah 40 kali selesai, jangan tambah omongan. Itu karena apa? Itu bentuk hukuman yang lain. Makanya saat kisah ketika ada seorang sahabat atau kisah ada seorang yang berzina di masa Rasulullah, mengaku dia berzina, dia dirajam. Kemudian ada salah satu sahabat, kalau tidak salah Khalid bin Walid, ketika merajam itu ya, melempar batu, dia sambil mengolok-olok orang tersebut. Ya. Jadi sambil diolok-olok, sambil dihina. Maka Nabi melarang, sudah jangan kamu menghukum diam aja. Gitu. Yang bergerak tanganmu, mulutmu nggak usah. Gitu. Jadi nggak usah tambah dihina. Itu siksaan yang lain, tambahan yang lain. Maka itu tidak termasuk dalam Islam. Itu melebihi di atas hukuman yang sudah ditetapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala babun atau babu qada'i hawaijil muslimina, bab tentang menyelesaikan atau membantu kebutuhan kaum muslimin. Membantu kebutuhan kaum muslimin. Karena masyarakat muslim itu berdiri di atas asas ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling menolong, saling membantu dalam ketakwaan dan kebaikan. Itu asas fondasi masyarakat muslim. Maka sebagai sesama muslim kita membantu muslim yang lainnya. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan beberapa beberapa ayat dan juga beberapa hadis. Di antaranya beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuat baiklah semoga kalian tuflihun, semoga kalian itu menjadi hamba-hamba yang beruntung. Maka kebaikan di sini banyak maknanya, termasuk salah satu kebaikan yang membantu kebutuhan orang lain. Ya, membantu kebutuhan orang lain itu juga termasuk salah satu jenis kebaikan. Akan kebaikan yang cukup besar, karena membantu orang lain itu ya efeknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ini efeknya besar. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya al-khairul muta'addi khairun minal khairil qasir. Jadi kebaikan yang bisa berefek kepada orang lain itu lebih utama daripada kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, makanya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Belajar ilmu agama itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya kok bisa? Ketika orang belajar ilmu agama nanti dijelaskan, disampaikan kepada orang lain, mengajari orang lain masalah ilmu agama.
Maka di situ efeknya dia belajar itu efeknya kembali pada dirinya dan orang lain juga. Nah, kalau sholat sunnah yang dapat keuntungan siapa? Ya dirinya sendiri. Karena dia lakukan sendiri, ya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ya. Maka di sini termasuk kebaikan yang kebaikan yang diperintahkan oleh Allah adalah membantu kebutuhan sama muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas hal tersebut. Tentu tadi termasuk kebaikan adalah membantu kebutuhan sesama muslim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dua hadis yang berhubungan masalah membantu sesama muslim. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya, wa la yuslimuhu, dan tidak menyerahkannya pada musuh. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang dia membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu dalam kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan siapa yang memberikan kelapangan dari seorang muslim dari satu kesulitan, kesempitan, farrajallahu anhu biha kurbatan, maka Allah akan melapangkan bagi orang tersebut karena perbuatannya tadi, ya, satu kesulitan atau satu kesempitan min qurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini masih yang semakna dengan hadis yang sebelumnya yang masalah membantu, ya. Tapi di sini ada lebih spesifik atau yang sesuai dengan bab membantu hajat atau kebutuhan orang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang berada dalam kebutuhan saudaranya, maksudnya berada dalam kebutuhan ini membantu mungkin. Jadi siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu dalam kebutuhannya. Ini pernah kita jelaskan kalau nggak salah pada bab yang sebelumnya, tapi nggak masalah kita jelaskan lagi bahwasanya ketika orang itu membantu orang lain, ya, maka ketika orang itu membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan hati orang lain untuk membantu kita juga. Ya. Kalau orang itu senang bantu, ya, senang ngulung, maka dia akan terkenal di antara para masyarakat, di antara tetangga-tetangganya, orang ini suka menolong. Maka Allah akan menggerakkan hati orang-orang di sekitar masyarakat, tetangga. Kalau orang tersebut punya kebutuhan, maka dia juga akan ditolong. Kenapa? Karena biasa nolong orang lain. Ya, karena Allah biasa nolong orang lain. Ya. Maka Allah akan membuka hati orang lain untuk membantunya. Berbeda halnya kalau misalkan ada orang yang punya kebutuhan, yang butuhkan, dia mampu untuk membantu sebenarnya, ya, dan tidak ada masalah untuk membantu. Memang orangnya juga berhak untuk dibantu, tapi dia tidak mau bantu, tidak pernah bantu orang lain, tidak pernah membantu saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Maka Allah akan membuat hati manusia juga akan merasa apa? Merasa tidak mau untuk membantu orang itu. Kalau misalkan ada kebutuhan, kalau orang lain butuh dia tidak mau bantu, ya, kita juga tidak mau bantu. Ya. Maka di sini, ya, itu makna yang pertama. Ya, makna yang pertama, siapa membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Ini makna yang pertama adalah Allah akan membuka hati orang lain untuk membantunya juga, karena dia terkenal sebagai orang yang suka membantu. Makna yang kedua, Allah langsung yang memberikan bantuan. Allah langsung memberikan apa?
memberikan bantuan. Ya, kalau Allah yang memberikan bantuan ya dari jalan yang mungkin keluar dari hukum sebab musabab. Ya. Mungkin ada suatu hal, mungkin tiba-tiba ada orang yang datang bantu, tidak kenal, ya. Bisa saja Allah gerakkan hatinya. Ya, jadi makna yang pertama bisa jadi Allah bukakan hati atau gerakan hati tetangga, saudara, temannya untuk membantu orang tersebut kalau butuh, karena memang dia suka membantu orang. Makna yang kedua adalah Allah langsung memberikan bantuan dari jalan yang tidak disangka. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah misalkan, kemudian ngasih uang, ngasih bantuan atau ngasih apa. Ya, itu adalah salah satu bentuk bantuan Allah dari kata itu kepada orang tersebut. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini adalah wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan man nafasa an mu'minin, siapa yang melebarkan atau meluaskan, melapangkan, memberikan kemudahan an mu'minin dari seorang mukmin, kurbatan dari satu kesulitan, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu, Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut, kurbatan dalam satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man yassara ala muhsirin, dan siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi aib muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah itu Allah akan membantu hambanya selama hamba tersebut mau membantu orang lain. Jadi Allah mau membantu atau Allah akan membantu hambanya selama hamba tersebut mau membantu orang lain. Wa man salaka tariqan, dan siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia mencari pada jalan tersebut ilmu agama maksudnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan permudah bagi orang tersebut, ya, karena sebab apa yang dia lakukan, ya, jalan untuk menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillah, dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar dan mengajarkan Al-Quran tersebut, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka rasa ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan meliputi mereka kasih sayang Allah, wa haffathumul malaikah, dan akan menaungi mereka para malaikat, wa dzakarahumullah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka fi man indahu, pada siapapun yang ada di sisi Allah dari para malaikatnya. Wa man batta'a bihi amalu, dan siapa yang mana amalnya itu telat atau amalnya itu lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasab garis keturunannya tidak akan bisa membuat amalnya lebih cepat. Rawahu Muslim, hadis silakan Imam Muslim. Maka hadis ini, ya, cukup panjang, menjelaskan banyak hal, ya, menjelaskan banyak hal. Tapi yang ada hubungannya dengan membantu sesama Muslim atau membantu hajat Muslim yang lainnya adalah, ya, dari awal man nafasa an mu'minin, ya, sampai wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Ya. Maka di sini ada 3 hal bentuk bantuan. Bentuk bantuan yang pertama adalah memberikan kemudahan dari orang yang memiliki kesulitan. Memberikan kemudahan dari orang yang memiliki apa? Kesulitan. Ya, misalkan orang sulit cari kerja,
kita bantu untuk memberikan memberikan informasi tentang pekerjaan, ya, atau kalau kita bisa mempekerjakan orang, maka kita pekerjakan. Jadi kita memberikan kemudahan pada orang tersebut. Itu salah satu bentuk kesulitan, ya. Bentuk apa? Bentuk kesulitan. Dari kesulitan itu. Faedahnya apa? Kalau kita bisa memberikan kemudahan pada orang yang mengalami kesulitan di dunia, Allah akan berikan kemudahan bagi kita ketika di akhirat. Ya, karena sudah mau menolong orang lain. Bentuk kemudahan yang kedua atau bantuan yang kedua, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Ini maknanya hampir sama. Ya. Maknanya hampir sama. Tapi kalau mau lebih spesifik, maka ini lebih atau cocok untuk orang yang memiliki hutang piutang. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dzu usrah. Usr di sini usrah, orang yang memiliki usr, kesulitan di sini maknanya adalah hutang. Karena itu membahas masalah hutang. Artinya kalau orang itu punya hutang, kemudian sudah jatuh tempo, dia nggak mampu bayar, masih belum mampu bayar, maka itu termasuk apa? Dzu usratin. Istilahnya Al-Quran, dzu usratin. Orang yang memiliki kesulitan untuk bayar hutang. Maka bagi orang yang menghutangi, adabnya adalah fanadhiratun ila maisarah. Maka dikasih tambahan tempo hingga orang tersebut mampu untuk bayar. Jadi karena memang sifatnya orang menghutang itu tolong menolong, ya, bukan bisnis, ya. Maka ya memang sifatnya adalah tolong menolong. Kalau memang orang itu benar-benar tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu, ini beda masalah, ya. Kalau memang orang itu tidak mampu, ya, fanadhiratun ila maisarah. Tapi orang itu pura-pura tidak mampu padahal dia mampu, maka boleh melaporkan kepada hakim, pada pihak yang berwenang dalam masalah tersebut, sehingga pihak berwenang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Ya. Bisa dengan menjual paksa asetnya, dan misalnya. Ya. Maka di sini kalau ini termasuk bantuan juga adalah bantuan ketika orang hutang kepada kita, kemudian memang setelah jatuh tempo orang itu benar-benar tidak bisa bayar. Dan artinya memang orang itu kekurangan sampai tempo yang sudah ditetapkan, maka kita berikan apa? Kita berikan kita berikan tambahan tempo waktu supaya orang tersebut bisa membayar hutang. Ini termasuk bantuan juga. Ya, maka balasannya Allah akan berikan kemudahan juga di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Ini bantuan sifatnya lebih umum, ya, bisa membantu gotong royong, ya, bangun rumah, ya, atau bangun sesuatu dan semisalnya, ya, punya hajatan kemudian ikut bantu. Ini fi'aun al-'abdi, ya, bentuk muawanah, bentuk saling tolong menolong. Maka kalau menolong orang lain, maka Allah akan menolongnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan, ada dua tafsiran dalam hal ini. Ya, bisa Allah itu lapangkan dada manusia untuk mudah membantu orang tersebut, atau Allah langsung berikan bantuan dari sisinya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang berikutnya, ya. Qala al-musannif rahimahullah taala, bab syafa'ati, bab masalah syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab, ya, berasal dari kata syafa'an, ya. Syafa'an, ya, syafa'ah. Apa makna syafa'ah? Ya, secara ringkas makna syafa'ah itu adalah orang ketiga yang memberikan bantuan, ya, orang ketiga yang memberikan bantuan atau perantara, ya, memberikan perantara atau bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuannya kepada orang lain. Misalkan ada A dan B, ya, ada A dan B. A ini misalkan membutuhkan bantuan, ya, membutuhkan bantuan yaitu
misalkan dia butuh pinjaman uang misalkan, ya. Dia butuh pinjaman uang kepada si B, tapi B ini tidak mau meminjami, nah, ada alasan tertentu. Kemudian si A ini pergi ke si C ya, dengan harapan si C ini mau menjadi perantara supaya B mau ngutangi si A ini wong. Nah, ini namanya orang C ini tadi yang dijadikan perantara namanya syafi'. Ya, istilahnya adalah syafi'. Ya. Jadi orang jadi apa? Perantara. Nah, masih ada hubungannya dengan qadha hawaijil muslimin, membantu orang lain. Bentuk bantuan kepada orang lain itu adalah dengan syafaat semacam ini. Ya. Dengan syafaat semacam ini. Ya. Misalkan kalau mau masuk pabrik, biasanya masuk pabrik. Masuk sendiri mungkin sulit. Tapi kalau misalkan ada saudara yang sudah kerja di situ, kemudian berusaha untuk dimasukkan. Ini namanya syafaat, ya, lewat orang lain, kemudian tetangganya atau saudara yang tadi ngelobi bosnya misalkan supaya dimasukkan, kemudian akhirnya dimasukkan. Nah, ini syafaat, ya, dan lain sebagainya. Baik, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan." Siapa yang memberikan bantuan, ya, kita terjemahkan dengan memberikan bantuan tadi. Memberikan bantuan dengan bantuan yang baik, yakun lahu nasibun minha. Maka itu menjadi bagian darinya, maksudnya menjadi bagian pahala. Menjadi bagian apa? Bagian pahala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, ya. Jadi disebutkan ada syafa'atan hasanah, ada bantuan yang baik. Nah, mafhum mukhalafahnya atau logika terbaiknya berarti ada bantuan yang buruk, iya ada. Syafaat yang buruk ada. Ya, perantara yang buruk ada. Contohnya adalah perantara dalam masalah hal yang diharapkan Allah. Di zaman Nabi pernah terjadi ada wanita, ya, wanita yang dia terkenal, ya. Kalau di negeri kita mungkin berdarah biru gitu, ya, masih terah raja, ya. Masih terah raja. Kalau di tanah Arab dia dari satu suku yang terpandang. Wanita ini mencuri. Nah, ketika mencuri, ya tahu kalau hukuman mencuri ya potong tangan. Cuma orang-orang ini menganggap ini gimana, ini istilahnya putri lah, maksudnya orang terpandang berdarah biru itu masa dihukum potong tangan? Ya kan kurang pantas gitu. Mungkin ada solusi hukuman yang lainnya lah. Makanya jangan sampai potong tangan, terlalu terlihat aibnya gitu. Maka orang-orang Quraisy, ya, ketika itu datang ke Usama bin Zaid, anak dari Zaid, ya, anak dari Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Kemudian meminta tolong. Jadi berharap Usama ini jadi syafi'. Minta tolong ngomong ke Kanjeng Nabi, karena Usama termasuk orang yang dicintai Nabi dan dekat dengan Nabi. Minta tolong ngomong ke Kanjeng Nabi supaya jangan dihukum potong, dihukum mungkin denda aja, yang nggak terlihat. Maka datang Usama ke Nabi, kemudian Usama mengatakan, Kanjeng Nabi niki wanita dari kalangan ningrat dalam lagu seperti itu, ya mungkin hukumannya digantos mawon, digantos mungkin denda nopo. Dipul. Maka Nabi marah. Nabi mengatakan atas kau fi haddin min hududillah. Usama, apa kamu mau menjadi syafi', mau menjadi perantara, menolong orang dalam rangka menegakkan hukum Allah? Ya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah sampai mengatakan, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha." Ya, jangankan ningrat, kalau anak saya sendiri ini anak Nabi Dewi, kalau Fatimah binti Muhammad, anak saya sendiri yang nyolong, saya potong tangannya. Ya. Maka ini contoh salah satu hal atau syafaat atau bantuan tadi dengan perantara tadi yang tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hal yang sudah ada ketentuannya, sudah ada ketetapannya. Maka kalau hal seperti itu atau misalkan dalam masalah kemaksiatan, maka ini tidak boleh. Maka ini apa? Maka tidak boleh.
Ya, itu termasuk apa? Syafaatan sayyi'atan. Syafaat yang buruk. Di sini menyebutkan dua hadis dalam syafaat. Hadis yang pertama qala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan qala kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu thalibu hajatin, jika ada orang yang punya kebutuhan, aqbala ala julasaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang-orang yang duduk bersamanya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan isfa'u tu'jaru, bantu orang ini, kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillahu ala lisan nabiyhi ma habba. Ya, wa fi riwayat dalam riwayat lain masya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menentukan melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki, ya, atau apa yang Allah cintai. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isfa'u tu'jaru. Beri bantuan, kalian akan diberikan apa? Diberikan pahala. Maka di sini ada syariat, ada anjuran untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Ya selama tadi syaratnya adalah apa? Syafaatan hasanatan. Ini dalam rangka bantuan yang baik, bukan bantuan yang buruk. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang kedua dalam bab ini qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dan dalam riwayat atau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisahnya Barirah dan suaminya. Nah, jadi kisahnya ini ada dua pasangan budak. Yang perempuan namanya Barirah, ya. Yang laki-laki namanya Mughith. Nah, ini nikah sama-sama budak. Barirah ini budak, Mughith ini budak. Nikah sesama budak. Kemudian setelah itu Barirah ini dibebaskan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, jadi dibeli dari tuannya kemudian bebas. Ya, kemudian bebas. Nah, kalau bebas maka dapat pilihan. Boleh tetap bersuami dengan suaminya yang budak tadi atau cerai. Ya, pisah, ya dipisah karena hukum asalnya seorang tidak boleh menikahi, orang yang merdeka tidak boleh menikahi budak. Hukum asalnya orang merdeka tidak boleh menikahi budak. Ya kenapa? Kenapa? Karena nanti anak yang lahir itu jadi budak. Maka orang merdeka tidak boleh menikah dengan budak, kecuali dalam beberapa kondisi yang dijelaskan secara rinci dalam fikih. Nah, Barirah ketika sampun merdeka ini diberi pilihan karena Nabi, ya, tetap dengan suamimu sekarang atau kamu minta cerai. Maka Barirah minta cerai. Ketika cerai, Mughith ini mungkin sudah terlanjur cinta makanya. Tadi Ibnu Abbas ini menceritakan sampai saya lihat atau Nabi SAW yang mengatakan pada salah satu sahabatnya, tidak engkau melihat Mughith, ya, yang dia dari kejauhan selalu melihat Barirah sambil menangis. Ya. Jadi kenapa kok kamu minta cerai gitu? Yang suaminya ada. Ya, sampai Nabi merasa kasihan. Qala nahan Nabi. Kemudian akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'ti, kamu mau nggak kembali ke Mughith, kembali ke suamimu dulu, balik nikah?" Ya. Kasihan itu Mughith kelihatannya bersedih terus gitu. Qalat, maka Barirah mengatakan, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Rasulullah ini perintah nopo. Maknanya kalau perintah ya saya jalankan. Maknanya ini Nabi memerintahkan, ya saya ikut. Tapi kalau bukan perintah, cuma saran saja, ya, maka berarti saya boleh tidak ikut. Maka saya Barirah mengatakan, kanjeng Nabi niki perintah nopo boten. Qala, maka Nabi mengatakan, innama asfa'. Saya itu hanya memberi syafaat. Saya perantara saja. Ini cuma saran, bukan perintah. Qala, maka Barirah mengatakan, la hajata li fihi. Kanjeng Nabi, saya tidak butuh lagi dengannya. Makanya ya, saya nggak mau balik, sudah cerai. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka di sini Nabi SAW sendiri memberikan contoh, ya, untuk melakukan atau memberi syafaat, memberi pertolongan, memberi bantuan kepada Mughith tadi, ya, perantara, ya, kepada Barirah.
Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintahkan isfa'u tujaru saja, tapi Nabi sendiri juga mempraktekkan untuk memberikan apa? Syafaat kepada orang lain. Intinya adalah bahwasanya memberikan bantuan apapun bentuknya selama itu adalah hal-hal yang baik, maka sangat-sangat dianjurkan dalam agama. Kita memang hidup untuk saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu. Adapun kalau dalam masalah kemaksiatan, masalah dosa, masalah keburukan yang tidak sesuai dengan syariat, maka haram hukumnya untuk memberikan bantuan. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.